Setahun berlalu. Selama waktu itu, Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu. 8 ukiran kayu ini persis sama, semuanya adalah ukiran orang tua yang mengikuti perkembangan zaman. Ditambah dengan yang dibuatnya beberapa tahun lalu, kini ia memiliki 9 buah. Urat-urat merah mengalir melalui ukiran kayu ini, tetapi tidak satu pun di antaranya yang saling bersentuhan. Tatapan mata Wang Lin tenang. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan domain waktu yang terus berjalan, tetapi kekuatannya akan sedikit lebih lemah daripada kekuatan lelaki tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu itu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi sambil menunggu hari ketika gerbang surgawi dibuka. Waktu perlahan berlalu, dan beberapa tahun pun berlalu. Di luar gua, musim demi musim berlalu, dan suatu hari yang awalnya cerah dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Banyak ilusi yang menindas muncul dalam sinar cahaya ini. Ada pria atau wanita yang muncul dalam ilusi ini, tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang dikenakan di Suzaku. Beberapa berbicara, beberapa tertawa, beberapa menggunakan teknik, dan beberapa terbang melewati pegunungan. Ada beberapa binatang yang belum pernah terlihat sebelumnya yang muncul dan menghilang. Kadang-kadang, bahkan naga dan burung phoenix yang legendaris pun muncul. Pemandangan yang sama muncul di banyak lokasi di Suzaku. Ada seorang kultivator dengan kuali hujan di tempat-tempat di mana pemandangan ini muncul. Pada saat ini, di negara peringkat 4 di bagian tenggara Suzaku, seorang raksasa dari sekte setan raksasa memegang kuali hujan di tangannya. Wajahnya tampak kuno. Tubuhnya perlahan terangkat, dan saat ia melayang, tubuhnya perlahan berubah menjadi tubuh orang biasa. Di bawahnya, para tetua sekte setan raksasa semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, tenang saja. Dengan harta karun sekte ini, aku pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual surgawi. Suara orang ini dipenuhi dengan keyakinan. Di ujung timur Laut Suzaku, di sebuah gunung, seorang pemuda berkulit binatang sedang menatap ke langit. Ia juga memegang kuali hujan di tangannya. Ia tersenyum jahat, lalu melayang ke langit. Di bawahnya, sebuah massa hitam tiba-tiba muncul. Massa itu mengeluarkan dengungan keras. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga kecil yang ukurannya hanya sebesar kuku ibu jari. Di bagian barat daya Suzaku, seorang pria parubaya berdiri di atas menara sambil menatap langit dengan ekspresi sedih dan berkata, "Ting Er, gerbang surgawi telah terbuka lagi. Aku pasti akan memberimu lebih banyak batu giok surgawi agar tubuhmu dapat bertahan selama 1000 tahun lagi." Dengan itu, tubuhnya melayang ke udara. Tangan raksasanya terulur ke bawah dan meraih menara itu. Menara raksasa itu melayang ke atas dan menyusut hingga berada di tangannya, lalu dia berjalan ke dalam ilusi itu. Di bagian barat Laut Suzaku, di markas besar sekte mayat, seorang lelaki tua berambut putih melayang ke langit. Ia mendesah dan berkata, tugas sulit macam apa ini? Bagaimana mungkin mayat makhluk surgawi bisa diperoleh dengan mudah? Tubuhku ini akan digunakan untuk bekerja. Di tengah Suzaku terdapat sebuah tempat yang dikelilingi oleh laut. Seluruh benua ini merupakan milik satu-satunya negara dengan kultivasi peringkat 6 di planet ini, Suzaku. Pada saat ini di Suzaku, di sebuah altar besar di tengah negara, duduk seorang wanita yang tampak seperti peri salju. Dia menatap ke langit. Di belakangnya diikuti 7 orang tua. "Setelah aku pergi, kalian bertujuh cepat kembali ke Sueyo." Suara wanita ini tenang, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan bergumam, gerbang surgawi akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika muncul kembali, dia berada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah kuali hujan. Saat kuali hujan muncul, ia mulai bersinar terang, lalu mencair dan menjadi sepotong energi spiritual surgawi, yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam surgawi hancur dan para dewa kuno pun mati. Seluruh alam surgawi hancur berkeping-keping dalam bencana yang terjadi dahulu kala. Alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir masing-masing meliputi 4 sistem bintang yang berbeda. Jadi, setiap kali alam surgawi terbuka, para kultivator dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Akan tetapi, alam surgawi telah hancur berkeping-keping, jadi tidak mungkin semuanya mendarat di satu bagian yang sama. Saat ini, di negara kultivasi tingkat 2, seorang lelaki tua yang tampak berantakan sedang memakan paha ayam sambil tertawa kecil.
Paha ayamnya sudah terbuka. Jika kamu menggunakan topi jerami yang diberikan lelaki tua ini dengan benar, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu mungkin akan mati di sana jika tidak melakukannya. Wang Lin dikelilingi oleh energi spiritual surgawi saat ia melayang semakin tinggi. Negara di bawahnya menjadi semakin kecil dan ia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali ia mencari wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, kali ini yang terkena bukan hanya indera keilahiannya melainkan seluruh tubuhnya. Akhirnya, ia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitarnya. Segala sesuatu menjadi semakin kecil hingga ia merasakan lapisan awan tebal di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan menimpa Wang Lin, energi di sekelilingnya bersinar dan sebuah lubang terbuka di awan agar Wang Lin bisa melewatinya. Saat ia melewati awan, ia merasakan bahaya. Lorong itu sangat kecil dan ia merasa seperti dapat dengan mudah menyentuh awan jika ia merentangkan kakinya. Namun, ia tahu bahwa saat ia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan memasukinya dan menghancurkannya. Itulah kekuatan surga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Apakah tubuh utamanya, yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno, mampu menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan kekuatan energi surgawi, dia meninggalkan awan-awan. Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit rileks, tetapi jantungnya mulai berdebar-debar. Apa yang dilihatnya adalah luar angkasa yang sesungguhnya. Dia telah melihat luar angkasa berkali-kali melalui ingatan dewa kuno dan saat dia mencari wilayah kekuasaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan bintang-bintang yang terang membuat Wang Lin merasa bahwa ia bisa pergi kemanapun yang ia inginkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang adalah sebuah bola besar, tetapi semakin dia naik ke atas, bola itu menjadi semakin kecil. Jadi begini, Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. 3 dari mereka juga melihat ke planet itu, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi surgawi di sekelilingnya menggerakkannya mendekati 5 orang lainnya hingga mereka membentuk segi 6. Jarak di antara mereka tidak besar, tetapi tidak bisa dianggap kecil juga. Wang Lin segera dapat melihat bahwa satu-satunya wanita di antara kelima orang itu adalah si jenius Sueyu yang berhasil mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun, Red Butterfly. Ekspresinya tenang saat tatapannya dengan tenang menyapu mereka. Dalam perhitungannya, Red Butterfly akan muncul, dan dia belum pernah melihat wujud aslinya sebelumnya. Sedangkan untuk 4 orang lainnya, salah satu dari mereka terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan baju, memperlihatkan otot-ototnya yang luar biasa. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator, dia lebih seperti seorang seniman bela diri fana. Namun, di antara kedua alis orang ini ada bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa orang ini pasti berasal dari klan setan raksasa, dan kedudukannya di klan itu juga pasti cukup tinggi. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya menunjukkan nafsu darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah melihat sekilas. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan mampu menekan orang ini dengan niat membunuh saja. Yang menyebabkan pupil Wang Lin mengecil adalah 2 hal terakhir, terutama pria tua berambut putih. Mata orang ini tertutup. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun, orang ini memancarkan perasaan riang. Rasanya seperti dia sedang berjalan-jalan di halaman belakangnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin menatapnya dan tersenyum tipis pada Wang Lin. Wang Lin menatap orang ini sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah baya. Dia memegang labu di tangannya dan sesekali meminumnya. Tatapan matanya kosong. Seolah-olah tidak ada yang mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun saat Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kelima orang ini semuanya kuat. Saat Wang Lin mengamati mereka berlima, keempat orang lainnya, selain pria parubaya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu.
Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa tanpa disadari ia telah menjadi ahli dalam Suzaku. Fakta bahwa ia mampu meninggalkan planet ini dan pergi ke alam surgawi membuktikan hal ini. Selain lelaki tua dan lelaki setengah baya itu, 3 orang lainnya sama sekali tidak meremehkannya. Mereka malah berjaga-jaga terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa yang mengira bahwa anak kecil dari desa pegunungan itu bisa sampai sejauh ini? Mengingat masa lalu, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. Enam pilar cahaya itu terhubung dan membentuk segi 6 sebelum terbang cepat ke kejauhan. Tak lama kemudian, sebuah pintu emas raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Pintu ini terlalu besar untuk dideskripsikan. Ketika orang-orang berdiri di sampingnya, mereka tampak seperti semut. Ada kata raksasa yang terukir di gerbang. Menurut ingatan dewa kuno Tusi, kata itu adalah kata untuk Li Hujan. Ini adalah gerbang alam surgawi hujan. Namun, ada bekas telapak tangan pada pintu ini, dan pintu tersebut dikelilingi oleh retakan. Ada banyak sekali peron yang rusak di bawah gerbang. Sudah ada beberapa orang di sana, dan hampir semuanya berada di peron mereka sendiri. Setelah mereka berenam tiba, cahaya di sekitar mereka menghilang dan melemparkan mereka ke depan. Wang Lin bergerak mundur sedikit dan mendarat di sebuah platform selebar 100 kaki. Adapun 5 orang lainnya, masing-masing dari mereka juga memilih platform untuk berdiri. Ia melihat sekeliling dan jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa semua platform dengan ukuran berbeda memiliki tekstur yang sama. Jika ia perhatikan dengan saksama tepi beberapa platform itu akan saling pas. Akibatnya, Wang Lin menduga bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat jejak tangan di gerbang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki teknik itu hingga dapat meninggalkan jejak di gerbang surgawi. Kebanggaan yang baru saja diperoleh Wang Lin menghilang setelah dia melihat gerbang. Dibandingkan dengan kehadiran misterius ini, dia masih berjuang di dasar. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi muncul dan mendarat di berbagai platform. Ada berbagai tingkat kultivasi di antara para kultivator, bahkan kultivator Naschen Soul pun muncul. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin. Lambat laun, seiring makin banyaknya orang yang datang, jumlah platform tidak lagi mencukupi. Salah seorang pemuda berpakaian hitam melihat sekeliling dan mendapati tidak ada lagi peron yang terbuka, jadi ia mendarat di satu peron di sebelah seorang wanita tua. Peron ini lebarnya sekitar 300 kaki. Belum lagi untuk 2 orang, peron ini cukup untuk menampung 20 orang. Namun saat pemuda itu mendarat di peron, mata wanita tua itu berbinar, dan dia berkata, dengan suara serak, "Enyahlah." Wajah pemuda itu menjadi dingin. Ia hendak berbicara, tetapi wanita tua itu mengerutkan kening. Tangannya terulur dan mencengkeramnya. Tiba-tiba pemuda itu berteriak. Ia cepat-cepat mundur dan nyaris menghindari bahaya. Ekspresinya sangat buruk saat ia menatap wanita tua itu, berbalik, dan mendarat di platform lain di dekatnya. Di peron itu duduk seorang pria setengah baya. Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Wang Lin. Dia hanya duduk di sana, minum sendirian, dan tampaknya tidak peduli bahwa ada orang tambahan di peron. Pemuda berpakaian hitam itu merenung sejenak sebelum duduk di tepi panggung. Matanya berbinar dan sesekali ia menatap wanita tua itu. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Wajah orang ini muram. Dia berada di tahap awal pembentukan jiwa. Setelah dia tiba, dia menyadari bahwa semua platform telah diambil dan langsung terbang ke samping. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi seperti yang diharapkan, dia terbang ke arah tempat ke-6 orang dari Suzaku berada. Tubuhnya muncul di panggung tempat pria dari klan iblis raksasa berada dan berkata dengan dingin, "Minggir." Pria dari klan iblis raksasa itu menatapnya dengan pandangan meremehkan, lalu tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dia menjadi raksasa. Dia berdiri, menatap orang yang ketakutan itu, dan berkata, "Tidak ada ruang." Selagi dia bicara, tanda kapak di dahinya berkelebat cepat. Orang itu menatap pria dari klan setan raksasa dengan ketakutan saat dia bergumam, "Klan setan raksasa," tubuhnya perlahan menjauh dari peron. Saat berikutnya, dia muncul di panggung tempat si jenius Weye, Red Butterfly, berada. Pria dari klan setan raksasa itu memandang dengan penuh minat.
Orang ini mendarat di platform Red Butterfly, menatapnya, menggenggam tangannya, dan pergi. Dia menyadari bahwa kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir pembentukan jiwa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Karena itu, dia melayang di udara dan tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya. Dia menyerah pada lelaki tua berambut putih itu setelah satu pandangan, dan untuk lelaki setengah baya itu, dia juga menyerah karena sudah ada orang lain di peron. Akhirnya, dia memilih dua platform bersama Wang Lin dan pemuda yang matanya dipenuhi dengan nafsu darah. Dia menyerah pada pemuda itu karena dia tidak terlihat seperti orang yang mudah menyerah. Ini bisa menyebabkan pertempuran besar dan itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Dan Wang Lin tampak seperti seorang sarjana lemah yang tampaknya mudah diganggu. Mata orang ini berbinar dan dia tiba di panggung Wang Lin. Pada saat ini, bahkan lelaki parubaya yang sedang minum mengangkat kepalanya dan menoleh. Pria dari sekte setan raksasa juga menoleh. Ketertarikan di matanya semakin dalam. Red Butterfly terus merasa seperti mengenal orang yang berpenampilan seperti sarjana ini tetapi tampaknya tidak dapat mengingat apapun. Bahkan dia menoleh untuk mencoba melihat apakah dia dapat melihat sesuatu dengan melihat tekniknya. Pemuda yang penuh nafsu haus darah dan lelaki tua berambut putih itu juga menoleh. Bagaimanapun, Wang Lin juga berasal dari Suzaku seperti mereka. Orang itu berdiri di atas panggung tempat Wang Lin berada dan berkata dengan dingin, "Rekan kultivator, silakan tinggalkan panggung ini dan cari yang lain." Meskipun suaranya dingin, setelah mengalami kemunduran berturut-turut, kesombongannya telah jauh berkurang. Wang Lin menatap orang itu dengan tatapan tenang dan tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gelang terlepas dari tangannya dan berubah menjadi seekor katak besar. Saat katak itu muncul, ekspresi orang itu berubah saat dia berseru, "Katak guntur." Katak petir ini hanyalah salah satu harta karun Wang Lin, jadi dia tidak takut untuk mengungkapkannya. Barang-barang yang ada di tasnya adalah kartu asnya yang sebenarnya, jadi dia tidak keberatan menggunakan katak petir ini untuk mengintimidasi orang. Jika orang-orang melawan Wang Lin di masa depan dan bersiap menghadapi katak petirnya, maka mereka tidak akan siap menghadapi jurus pembunuhnya yang sebenarnya. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa kekuatan adalah segalanya di sini. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya dengan baik, maka akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ini juga alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan kodok ini. Saat katak guntur muncul, perutnya membengkak dan mengeluarkan bola petir. Orang itu segera mundur saat tangannya membentuk segel dan roda yin dan yang muncul. Roda itu menghantam bola petir. Orang itu batuk dan mengeluarkan seteguk darah, tetapi roda yin dan yang mampu membuat bola petir itu menyusut banyak dan memantulkannya kembali. Katak guntur membuka mulutnya dan menelan bola petir itu, lalu menatap orang itu dengan waspada. Wang Lin diam-diam menghela napas. Dia tahu bahwa setiap kultivator formasi jiwa memiliki metode mereka sendiri, terutama yang bisa datang ke sini. Roda yin dan yang itu memiliki efek penetralan yang kuat untuk menetralkan sebagian besar bola petir. Harus dikatakan bahwa katak petir itu berada pada level seorang kultivator Soul Formation. Meskipun masih sedikit jauh dari kultivator Soul Formation tahap akhir, ia setidaknya memiliki kekuatan kultivator Soul Formation tahap menengah. Meskipun bola petirnya tidak memiliki domain, kekuatannya sudah ada di sana. Orang itu terbang sangat jauh. Dia menatap katak guntur dengan ketakutan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan tidak lagi mencoba mencari tempat berpijak. Dia kemudian duduk bersila di udara. Wang Lin sangat terkejut melihat betapa relanya orang ini melepaskannya, tetapi dia tidak yakin apakah ini nyata atau hanya sandiwara. Kejeniusan di mata Sui Yu terfokus pada katak guntur sejenak sebelum menarik kembali pandangannya. Adapun pria dari klan setan raksasa, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung saat dia mengangguk ke arah Wang Lin. Sepertinya dia mengakui kekuatan Wang Lin. Adapun lelaki tua itu, dia memutar matanya dan menarik pandangannya. Hanya pemuda dengan nafsu membunuh di matanya yang menatap kodok itu dengan sedikit ketakutan. Seluruh metode kultivasinya didasarkan pada serangga, jadi dia sangat khawatir terhadap makhluk yang bisa menyemburkan petir, terutama kodok. Pria parubaya itu menghela napas dan berkata, "Katak petir. Wan Er, aku melihat katak petir lagi."
Sayangnya, itu bukan orang yang sama dengan yang dulu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan katak guntur kembali berubah menjadi perangkap binatang. Semua orang yang melihat ini terdiam, tetapi mereka semua sesekali melihat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia melambaikan tangannya dan sebuah labu muncul. Dia meneguknya sebelum menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari gerbang surgawi. Awalnya suara itu kecil, tetapi lama-kelamaan cukup untuk menyamai badai petir. Saat suara gemuruh terus berlanjut, gerbang surgawi perlahan terbuka. Gelombang cahaya keemasan keluar dari gerbang dan menerangi seluruh area. Setelah beberapa saat, gerbang surgawi terbuka sepenuhnya. Semua kultivator di sekitarnya berdiri dan terbang masuk tanpa sepatah kata pun. Mereka semua menghilang di dalam gerbang surgawi. Mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak langsung masuk. Baru setelah menunggu kelima orang Suzaku masuk, dia pun masuk begitu saja. Saat dia melewati pintu itu, dia merasakan aura kuat yang datang dari alam surgawi. Aura ini tidak memiliki niat membunuh dan hanya terbang melewati semua orang yang masuk. Secara bertahap, gerbang surgawi itu tertutup. Pada saat yang sama, sebuah kuali giok kecil muncul di hadapan Wang Lin. Ia menarik napas dalam-dalam, meraih kuali giok itu, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Sebelum ia datang ke sini, ia melakukan penelitian tentang alam surgawi. Dia tahu bahwa ini adalah kuali pengembalian. Di lokasi tertentu, dia bisa menghabiskan waktu 1 jam untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkannya untuk kembali ke planet kultivasi asalnya.